Thank you Mas Fahmi. Perkenalan yang sangat mengesankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Anda hari ini? Lumayan. Untuk materi kedua lumayan kompaknya. Boleh saya ulang ya? Supaya lebih enak. Jadi ketika ditanya apa kabar itu semua bisa bangun sama-sama. Saya ulang ya, siap. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Saya doakan semoga kita semua Bapak, Ibu, Mas dan Mbak semua yang di sini sehat walafiat, seger, buger, enggak kurang suatu apapun. Pagi ini, siang nanti, sore dan seterusnya. Amin. Dan jangan lupa, mungkin ada saudara, mungkin ada teman sejawat kita di luar sana yang sedang kurang sehat. Kita doakan juga semoga Tuhan segera memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosan, tadi Mbak Rima sudah mengapresiasi. Saya pun tidak mau kalah. Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semua yang telah meluangkan waktu hadir di sini. Di acara kita pagi hari ini, acara kita sama-sama. Dan dari tatapan matanya, dari getarannya saya merasakan energi yang luar biasa. Coba saya terawang dulu. Iya, saya lihat yang sini ternyata datang dari jauh. Dari Palembang Pak, betul Pak? Dari Bekasi Planet. Oh dari Bekasi, maaf saya salah. Enggak, Pak Sofwan Hadi ini adalah salah satu sahabat saya lama. Beliau, terima kasih Pak Sofwan telah hadir. Beliau dari General Electric Indonesia yang datang pagi ini menghadiri undangan kita semua. Terima kasih Pak Sofwan. Terima kasih juga kepada Pak Andi Makmur. Beliau adalah guru saya. Salah seorang yang banyak menginspirasi saya dalam karir ataupun hidup saya. Dan saat saya di perusahaan lama, saya di perusahaan yang sama dengan beliau, saya mempunyai julukan untuk beliau. Bagi saya beliau adalah Bapak Continuous Improvement. Karena dari beliaulah saya terinspirasi untuk membawa materi ini sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Andi Makmur. Dan semua sahabat-sahabat saya yang hadir di sini, tidak kalah saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadirannya. Terima kasih. Izinkan saya memulai perjumpaan kita dengan sebuah kisah. Mudah-mudahan ya 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2005, ketika saya masih bekerja di perusahaan yang sama dengan Pak Andi Makmur, dengan Pak Sofwan Hadi. Saya dari Jakarta Head Office ditugaskan ke sebuah site, ke sebuah cabang di daerah operasi tambang. Di sini tepatnya, Sulawesi Selatan, Sorowako, tambang nikel tepatnya. PT Inco di sana. Pemandangan yang indah di malam hari, tapi kalau siang jangan dibayangkan. Bleduk. Bleduk itu apa? Debu. Susah nafas. Tapi kalau malam indah ya, luar biasa. Di sana, di cabang itu ada case, ada keluhan dari manajemen bahwa cost yang ditimbulkan untuk membeli tools. Tools itu alat yang dipakai mekanik untuk memperbaiki alat berat di sana. 2 tahun terakhir sangat tinggi, jauh di atas benchmark. Bahkan trennya meningkat. Dan di hari pertama saya ketemu dengan pimpinan di sana, seorang General Operation Manager bule pada saat itu, dia bilang begini, Taufik, ya Pak, you know, saya lupa Inggrisnya, saya Indonesia aja ya. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan upaya improvement. Oh begitu Pak? Iya. Kamu tahu perusahaan kita mengadopsi sistem Six Sigma waktu itu. Tetapi sampai sekarang belum membuahkan hasil. Tolong dibantu ya. Siap Pak. Saya coba sebisa saya. Satu pesan saya. Apa Pak? Hati-hati, pandai-pandai, bawa diri. Siap, laksanakan. Saya nggak terlalu memperhatikan pesan dia yang terakhir. Semuanya berjalan lancar. Kemudian kick off meeting diadakan. Semua level diundang, mulai staff sampai manajemen. Saya dikenalkan sebagai orang manajemen head office dengan tanduknya gitu ya, auditor dari head office, dan semua berjalan. Proses kita jalankan tahap demi tahap sesuai metodologi Six Sigma. Define, measure, analysis, improve, control. Saya masih ingat Pak Andi Makmur. Tahap demi tahap. Nggak ada yang salah, tapi di minggu kedua, ketiga saya mulai merasakan keanehan. Kalau ditambang, itu kan kotor sekali. Kita pakai sepatu safety tinggi. Jadi kalau masuk ke kantor harus dilepas, ada tempat sepatunya. Mulai terjadi keanehan-keanehan. Ketika saya mau pulang, sepatu saya hilang satu.
Ini mulai ada yang iseng. Saya cari-cari setengah jam, ketemu sudah penuh dengan lumpur. Nah, saya telat ikut bis, jadi pulang naik ojek sendiri. Kisah yang pertama, saya masih berbaik sangka. Mungkin ada orang yang butuh sepatu kemudian lupa menaruhnya, mengembalikan. Oke. Yang kedua, mulai lagi. Di mes tempat saya tinggal, airnya mati waktu saya mandi. Ya, ini mulai terjadi hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Tapi saya tetap berbaik sangka. Walaupun saya sudah mulai curiga, ini orang-orang yang kelihatan dari mukanya ini biang kerok gitu ya. Dan gak suka dengan kehadiran saya. Tapi saya tetap positive thinking, apalagi saya memang suka gaul gitu ya. Dan kebetulan di cabang itu sedang ada persiapan seremoni penghargaan bagi karyawan yang service year 8, 12, 20 tahun. Saya jadi panitia di sana. Jadi panitia saya aktif. Jadi saya gak cuek, mau dikerjain terserah. Saya tetap aktif di sana sambil saya ngambil data. Karena improvement harus pakai data. Saya ngumpulin data dari interview, dari logbook di tool room, daftar tool, catatan keluar masuk tool, kehilangan tool, rusak tool, beli tool, semuanya saya kumpulkan. Dan semuanya berjalan dengan baik. Bulan demi bulan, improvement mulai menunjukkan hasilnya. Manajemen suka, dan orang-orang kayaknya sudah mulai nggak iseng lagi sama saya. Di bulan ketiga keempat, saya lupa, 3 atau keempat. Malam-malam setelah sholat isya di mes, saya mau istirahat, ada yang ketuk pintu kamar saya. Assalamualaikum. Siapa ini malam-malam? Saya kira mimpi. Diulangi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bukakan. Wah, ternyata muka salah satu mekanik senior yang saya curigai sebagai biang kerok muslim saya. Sudah tidur, Mas? Belum, Pak. Baru mau leyeh-leyeh, santai. Boleh saya masuk? Silakan. Dia 2 orang. Masuk ke kamar saya, bawa martabak. Saya masih ingat, martabak. Enggak terlalu enak, tapi lumayan. Disuruh aku. Dibuka, kita ngobrol. 15 menit, 20 menit. Ngobrol ngalor ngidul. Setelah sini akhirnya dia ngomong, Mas Taufik, kita mau menyampaikan sesuatu. Silahkan, Pak. Jujur, waktu Mas Taufik datang, enggak ada yang suka sama Mas Taufik. Loh, emang saya kenal, Pak? Ya enggak apa-apa. Mas Taufik kan orang head office. Kerjanya suka cari masalah. Oh iya. Tapi kok alhamdulillah sekarang justru kita merasakan manfaatnya. Saya nggak terlalu ngeh apa yang dia maksud. Tapi yang jelas, oh iya Pak, karena saya memang makan martabak terus gitu ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah kalau emang keadaan saya sudah diterima. Oke, terima kasih. Dan dia pulang. Belakangan saya baru tahu bahwa ternyata dia adalah leader dari tim mekanik yang tercatat pernah menghilangkan atau merusakkan tool dengan nilai yang nggak murah. 40 sampai 50 juta satu tool. Dan sebelum project improvement itu dijalankan, mereka sudah sempat dipanggil manajemen dan sempat di warning. Kalau nggak ada penjelasan dari kerusakan ini, nilai tool akan dipotong dari gaji. Satu hal yang saya ambil dari kisah itu bahwa kehadiran saya di sana, upaya saya untuk mencoba merunning improvement ini dengan usaha terbaik yang saya bisa, ternyata membuahkan hasil dan memberikan manfaat buat orang lain. Dan martabak juga, Pak. Betul. Itu mungkin satu kisah yang saya dapat di Suraku. Ada kisah satu lagi. Sama-sama gelapnya, tapi ini di Cilacap. 3 tahun kemudian, tahun 2008, saya diberikan amanah memimpin sebuah cabang di sana. Saya sudah lebih aware mengenai improvement. Saya mengimplementasikan CIM di sana, Continuous Improvement Management. Proses yang waktu itu adalah proses product support sales, penjualan untuk spare part. Kita jalankan dengan tertib, semua berjalan dengan baik, dan dalam waktu yang nggak sampai 4 bulan, improve-nya terlihat banget. Terlihat, dan bahkan salah satu salesman saya mendapatkan penghargaan untuk berjalan-jalan ke Amerika. Karena cabang kami menjuarai kompetisi nasional untuk Continuous Improvement Management. Satu yang saya ingat bahwa ketika improvement sudah berhasil, ada seorang admin yang nanya sama saya. Di forum, bukan di pribadi, di forum. Pak Taufik, ya, kapan proses saya di CIMK? Kapan kerjaan saya diimprovementkan? Permintaan dari seorang admin yang sudah merasakan bahwa improvement kalau dijalankan dengan baik, dengan kesungguhan, dengan keterbukaan, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan untuk menjalankan
improvement. Dua kisah itu yang mungkin membawa saya akhirnya memilih untuk fokus terus menjalankan itu. Bahkan di organisasi dimanapun tempat saya berada selanjutnya. Jadi, nama saya agak tertutup, tapi sebenarnya ada nama saya di sini, Taufik Maria. Tidak apa-apa, tanpa mengurangi maknanya, karena muka saya cukup jelas itu ya di sini. Alhamdulillah sampai saat ini saya seorang trainer dan konsultan di Organizational Improvement. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai direktur LAS Institute, sebuah lembaga di mana kami berbagi soft skill dan life skill untuk adik-adik di bangku kuliah di SMA. Sampai sekarang saya masih dipercaya sebagai direktur di PT Trimitra Resources, perusahaan jasa pertambangan yang pernah berafiliasi dengan Antam. Sekarang tidak pernah berafiliasi dengan Antam. Dan saya juga sampai saat ini masih sebagai komisaris Joyo Group dan Bumi Karya Utama. Kalau dua perusahaan ini adalah perusahaan pemilik konsesi tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang sekarang lagi nyungsep. Semua tambang sekarang nyungsep. Mau mineral mau batu bara nyungsep. Nyungsep ini saya. Dan posisi terakhir saya di Trakindo adalah sebagai Kepala Regional Product Support Trakindo Utama. Nah, nama saya muncul, alhamdulillah yang kedua. Dan tidak lupa bersyukur terus, saya telah membantu banyak leader dan tim untuk mewujudkan improvement di berbagai level dan fungsi. Sales pernah, finance pernah, admin pernah, services pernah, part pernah. Jadi alhamdulillah kesempatan itu bisa dimanfaatkan di beberapa perusahaan Trakindo dan macam-macamnya. Ada yang UKM, ini masih UKM. Ini kalau mbak-mbak yang hobi belanja tas, silahkan googling CC Robex. Itu yang punya teman saya. Dan saya pernah bantu dia untuk improve organisasinya. Kalau ini beberapa kali kami diminta untuk bantu di Indonesia Mengajar. Itu perkenalan tentang saya. Dan apa kaitannya dengan improvement? Kenapa improvement itu perlu? Ada sebuah video yang saya coba cari-cari yang bisa menggambarkan bahwa the world is changing. The world changing. Memang nggak tepat banget saya temukan videonya, tapi mudah-mudahan video berikut ini bisa memberikan kita gambaran bahwa yes, kita sekarang hidup di dunia yang berubah sangat cepat. Mari kita nikmati video berikut ini. Boleh agak digelapkan Mas, biar agak sendu-sendu gitu. Set.
Oke, boleh tepuk tangan untuk videonya. Untuk videonya, bukan untuk saya. Kok muter? Sebentar. Nah, gitu. Kalau masih perlu bukti bahwa the world is changed, bahwa siapa yang sekarang masih pegang handphone Nokia? Termasuk angkatan yang harus dilestarikan. Gitu ya. Berapa banyak perusahaan yang dulu begitu megahnya sekarang nggak ada suaranya? Kodak, Nokia salah satunya. Berapa banyak perusahaan yang 1, 2, 3, 4, 5 tahun lalu kita nggak pernah dengar, sekarang boom, Xiaomi ya, handphone China, Amazon.com. So the world is changing very fast. Dunia berubah sangat cepat. Siap atau nggak siap, suka nggak suka, hadapi, telan. Dan puluhan organisasi atau banyak organisasi mencoba untuk survive di perubahan itu. Mereka mencoba untuk menerapkan improvement dengan puluhan bahkan ratusan metode, sistem, tools. Sebut saja apa? Six Sigma, Lean, Business Process Reengineering, Lean dan Six Sigma, Kaizen, Just in Time, apapun itu. Sebutkan. Tapi ternyata studi mengatakan bahwa 7 dari 10 improvement effort fail, gagal. 7 dari 10 improvement inisiatif fail. Lalu apa yang salah dengan itu? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan improvement dengan baik? Yuk kita lihat sama-sama. Tahu kereta ini? Ada yang tahu kereta ini? Ada yang pernah naik? Kalau ada, tolong ceritakan. Saya juga belum pernah. Ini kereta Shinkansen, kereta tercepat di dunia sampai saat ini. Dan kabarnya per akhir tahun 2014 kemarin, saya baca di jurnal Japan, bahwa sampai akhir 2014 dia sudah mengangkut 6 miliar orang. Mulai semenjak dioperasikan tahun 1964. 6 miliar itu 80% populasi orang sedunia. Dan tidak pernah satupun terjadi kecelakaan fatality. Bayangkan. Yang pernah terjadi cuman anjlok rel. Itu pun karena natural disaster. Karena earthquake sama badai. Apa hebatnya Shinkansen ini? Ternyata rahasianya yang membuat Shinkansen ini bisa melaju sangat cepat. Dulu peneliti mencoba untuk menggunakan metodologi yang lama, memperbesar engine di lokomotif segede-gedenya, tapi nggak pernah mencapai kecepatan yang diinginkan. Dan rahasianya, ketika mereka mendistribusikan seluruh engine-nya atau motor, dia nggak pakai engine, motor di setiap gerbong. Shinkansen bisa bergerak secepat itu karena di setiap gerbongnya memiliki motor penggerak. Tidak ada lokomotif. So di perusahaan, di organisasi, apapun itu yang Bapak Ibu berada, bisa sebuah organisasi profit, non-profit, apapun itu, perusahaan besar, kecil, menengah. Kalau kita ingin mengimplementasikan improvement dengan berhasil, pastikan semua level kepemimpinan ikut menjalankan improvement. Bukan didominasi oleh top management. Dan dengan organizational improvement training dan consulting yang saya coba tawarkan, kita akan upayakan perusahaan, organisasi memiliki pemimpin-pemimpin yang mampu menggerakkan, mewujudkan improvement secara proaktif, bukan karena diminta, bukan karena program, proaktif dan berkelanjutan, hingga memberikan kontribusi nyata dan terukur. Lalu apa sebenarnya improvement itu? Kalau dari definisi kamus, improvement sesederhana itu, make it better. Ya, jadi lebih baik. Tapi dari pengalaman saya mencoba mengimplementasikan improvement ini, saya mencoba mendefinisikan bahwa improvement atau organizational improvement adalah upaya terencana. Jadi kalau kebetulan berarti bukan improvement, tapi terencana karena diukur kemudian diimplementasikan. Meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Karena setiap organisasi, setiap perusahaan pasti punya tujuan. Kalau enggak, bukan organisasi. Apapun itu. General Electric Indonesia, Kubik, perusahaan yang sebesar ini. Komunitas, apapun itu, pasti punya tujuan. Dan improvement, upaya terencana untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan. Apa keunggulan organizational improvement? Yang coba saya tawarkan.
Layanan yang saya tawarkan bisa berupa training tersendiri ataupun bagian dari sebuah layanan consulting. Justru jujur saya lebih banyak melayani consulting daripada trainingnya. Karena ketika kita diskusi, banyak yang minta langsung, Mas, yuk bantu saya. Oke, saya coba bantu. Trainingnya dirancang sebagai petualangan. Jadi kita mengoptimalkan seluruh pendekatan. Kita lebih mengedepankan praktikal, bukan lagi teori. Dan mengoptimalkan gaya belajar, visual, auditori, kinestetik. Dan sedikit menerapkan NLP dan NAC, sehingga harapannya setiap pelatihan kita memberikan dampak yang langsung dan long term, lebih permanen. Dan dapat diimplementasikan di semua level kepemimpinan. Nggak harus manajer, nggak harus supervisor, di semua. Karena toh seperti Shinkansen bahwa semua level kepemimpinan harus mendorong. Untuk bisa membuat perusahaan itu bergerak dengan cepat, semua level harus ikut mensupport improvement itu. Tidak bisa hanya di level top. Satu lagi yang kami tawarkan bahwa di setiap training kami, setiap peserta nanti bisa langsung membawa pulang improvement map. Improvement map sesuai dengan real case, sesuai dengan kasus nyata yang dihadapi di perusahaan ataupun organisasinya. Nah, karena kami mencoba untuk tumbuh bersama, bergerak bersama dengan klien, kami memberikan layanan berkonsep result based compensation. Dan itu yang pernah atau selalu kami tawarkan, jalankan dengan klien. Artinya ketika ada klien, customer kami meminta bantuan kita untuk mengimprove organisasinya, kita akan, Pak, apa yang ingin dicapai? Dalam berapa lama? Yuk kita define, ini langkah-langkahnya. Realistikkah atau tidak? Sumber dayanya cukup atau tidak? Kalau oke, cukup, siap, yuk kita bikin skemnya. Begitu achieve, ada kompensasinya. Kalau enggak perlu. Karena itu komitmen kita, menjalankan organizational improvement. Saya akan sampaikan beberapa prinsip organizational improvement yang saya dapatkan ketika saya menerapkan berbagai upaya improvement di beberapa organisasi atau perusahaan. 1. Ternyata keberhasilan improvement itu terletak pada manusianya, bukan sistemnya, bukan toolnya, bukan metodenya. Yang sering kali terjadi, perusahaan-perusahaan besar bahkan mengadopsi sebuah sistem, deploy, diterapkan, selesai. Ketika mau sudah handover, baru ada gathering, outbound di belakang. Telat. Manusianya paling penting. Pastikan bahwa manusianya siap untuk mendorong menjadi bagian dari improvement itu. Perubahan, kepastian. Sudah, nggak perlu didebatkan. So improvement is a must. Improvement suatu keharusan. Nggak bisa ditunda. Dan satu kata-kata kunci yang selalu saya imani, saya sampai sekarang tetap yakini bahwa no goal is impossible for the plan make sense. Tidak ada satupun goal yang mustahil selama rencananya masuk akal. 2 minggu lagi saya mau salaman sama Obama. Wah, mustahil. No. Kalau plannya masuk akal, that will happen. Saya mulai survei berapa tiket ke Amerika, saya harus nabung berapa, kalau nggak punya nabungan saya harus utang siapa. Saya mulai search internet, apa schedule Obama 2 minggu depan, di kota mana. Saya tanya orang yang pernah ke Amerika, yang pernah selamat dengan Amerika, dengan gigih saya dapatkan plannya, itu tidak mustahil. Jadi apapun goal Bapak Ibu semua, di organisasi apapun, selama rencananya masuk akal, tidak ada yang mustahil. Itu prinsip improvement. Selama kita pegang 3 prinsip itu, apapun metodenya, apapun toolnya, improvement bisa dijalankan dan bisa membawa kinerja organisasi dan perusahaan kita menjadi lebih baik. Apa langkah kunci organizational improvement? Saya akan share langsung di sini. Ini yang saya maksud tadi. Terkait dengan bahwa keberhasilan improvement terletak pada manusianya. Ini yang saya bicarakan. Bangkitkan energi improvement. Pastikan ini terjadi
baru lakukan langkah berikutnya. Yang banyak dilakukan perusahaan ataupun organisasi, mereka langsung jump ke langkah kedua. Mereka langsung proses mapping. Mereka langsung mengumpulkan data dengan segala macam tools statistiknya. Masih ingat Pak Sofwan Hadi, tool statistiknya pakai apa dulu? Minitab Pak ya? Minitab, ANOVA, segala macam. Semua numplak. Kemudian diguyang itu apa? Disiram ke mekanik. Nyoh gitu. Ya gimana mungkin improvement bisa terjadi? Pastikan bangkitkan energi improvement, baru desain improvement. Dan ini yang seringkali saya mengalami juga sering dilewatkan. Testing, uji di skala yang kecil. Karena dari pengujian kita akan menemukan, oh kurangnya ini, oh kurangnya itu, benerin di sini, benerin di situ. Baru nanti di eskalasi, baru di expand, size-nya di level yang lebih besar. Dan itu sudah saya buktikan di banyak kasus berhasil. Uji dulu. Karena dengan menguji kita akan mengeliminasi resistensi yang terlalu besar. Kita pastikan dulu kecil demi kecil, oke, baru kemudian kita jalankan lebih besar. Dan implementasi ini cenderung sudah oke, siap semua, budaya siap, lembagakan. Lembagakan itu di SOP-kan, dimasukkan ke polisi perusahaan, masukkan ke sistem, masukkan ke SAP. Itu baru implementasikan improvement. Nah, ini adalah gambar pembangkit. Karena apa? Karena saya akan bocorkan salah satu salah satu cara dari bagaimana menjalankan langkah kunci membangkitkan energi improvement. Kenapa saya bilang energi? Dan kenapa saya istilahkan bangkitkan? Karena sebenarnya energi itu sudah ada di lapangan. Entah itu plus, entah itu minus. Entah itu memberdayakan atau melemahkan. Itu yang harus kita identifikasi. Tapi energi itu ada di lapangan. Sudah ada di tim. Jadi ukur energinya, antara energi yang positif dan negatif. Bagaimana cara mengukurnya? Saya kasih bocoran. Bentuk tim kecil, pastikan tim kecil ini berisi orang-orang yang pro improvement. Bentuk tim kecil, kemudian hembuskan isu-isu. Maaf, ini kebanyakan begadang. Hembuskan isu-isu. Nanti di perusahaan kita mau ada perubahan peraturan loh. Wah, masa sih? Nah, hembuskan isu-isu, kasih tanda, kasih gejala-gejala. Dan catat responnya. Mana yang positif, mana yang baik, mana yang gembosi, bahasa Jawanya ya, mana yang melemahkan, mana yang menguatkan. Kemudian tim kecil membaur ke tim besar. Mulai. Jadi pasukan Kostrad ini ditaruh di tim besar, kemudian kembali catat responnya. Bagaimana respon tim besarnya. Identifikasi energi. Entah positif, entah negatif. Entah di forum ataupun di luar forum. Mulai kick off meeting, sebuah improvement pasti ada respon. Ada yang paling sederhana. Kalau meetingnya sudah malas-malasan itu negatif. Kalau nggak ada ide itu negatif. Kalau ada mulai, Pak, itu kan finance Pak. Sales lain Pak. Sales itu nggak ada proses. Kata siapa? Sales itu art. Nah, itu juga sering saya alami ketika saya membantu proses. Nanti ada sesi tanya jawab di jam 12 ya, setelah yang ketiga. Oke. Kemudian baik di luar forum juga seperti itu. Forum-forum yang informal, tanyakan bagaimana. Bagus juga ya, ada inisiatif improvement dari manajemen kita. Oh, siapa yang bilang bagus? Nanti kita lemburan nggak dapet nih. Nah, mulai catat itu. Itu cara mengukur energi. Dan kemudian diolah. Yang positif dikuatkan, yang negatif diredam atau dilemahkan. Berikan teladan, satu caranya. Kalau kita mengajak improvement, salah satu inisiatifnya atau action plan-nya adalah kita harus masuk tepat waktu jam 8. Yang namanya bos ya harus tepat waktu. Saya sangat setuju dengan konsepnya, agak setuju ya, dengan konsepnya militer. Tidak ada prajurit yang goblok. Yang ada komandannya yang goblok. Jadi kalau ada yang salah dengan bawahan, pegang kepalanya. Karena itu tanggung jawab dia. So, beri teladan. Dan hadirkan role model. Orang-orang yang bisa memberikan contoh dari cabang lain, dari perusahaan lain, dari negara lain. Undang untuk memberikan sebuah pencerahan atau sharing session. Bahwa seharusnya seperti ini. Itu akan membuat orang akan cenderung bisa menerima inisiatif improvement. Atasi kecemasan, seperti tadi mekanik yang disuruh aku. Ternyata yang mereka takutkan adalah apabila improvement dilaksanakan, mereka takut nanti ada polusi.
Kalau tool rusak, itu mereka harus ganti dengan gajinya. Padahal bukan itu esensi dari improvementnya. Ada juga kekhawatiran nanti kita dihakimi Pak. Nanti kita dijadikan bulan-bulanan Pak. Nanti jadi alasan buat kita nggak naik gaji Pak. Macam-macam. Itu dia harus diadres, harus diatasi satu persatu. Informal ataupun formal. Yakinkan bahwa konsep improvement adalah satu, cross function, lintas batas. Ini yang saya ceritakan di Cilacap tadi. Orang admin akhirnya minta, Pak, proses saya Pak, diimprovementkan Pak. Ternyata dia mengambil manfaat bahwa ternyata kalau sudah diimprovementkan, departemen lain itu ikut mikirin kerjaannya. Ikut mikirin sesuatu yang sebelumnya hanya jadi beban dia. Tapi dengan improvement, lintas batas, orang bisa kasih ide. Harusnya kan gini. Karena dia outsider, dia lebih fresh. Dia bisa ngasih ide-ide yang lebih fresh. Dan oh iya, gak kepikiran ya buat saya ya. Dan itu sangat powerful. Lintas batas. Terbuka. Saling support. Orientasinya proses, bukan orang. Orang itu terakhir. Jangan salahkan orang melakukan kesalahan kalau memang belum ada aturan di perusahaan itu. Kamu saya pecat. Kenapa? Kamu telat. Aturannya mana Pak? Telat. Ada. Di mana? Di internet. Kan sudah umum telat. Nah, ya jangan salahkan. Proses, orientasi proses. Pastikan prosesnya ada dan difahami bersama-sama. Jangan salah, di sebuah cabang besar, di perusahaan tempat saya bekerja dulu, perusahaan sangat besar, cabang sangat besar, suatu proses collection itu nagih, tagihan gitu ya. Sama-sama orang yang satu udah punya pengalaman 20 tahun, yang satunya sudah 19 tahun. Itu bisa menyampaikan flow yang berbeda. Dari dulu gitu Pak, oh enggak, dari dulu gini Pak. Itu karena nggak pernah disinkronkan. Tidak pernah dituangkan, harus written. Nih prosesnya, habis ini. Itu dimaksud dengan orientasi proses. Dan semua berdasarkan fakta dan data, nggak ada like, dislike. Kenapa reject? Kenapa failed? Kenapa gagal? Karena ada datanya. Jelaskan alasannya. Jadi fair. Itu menjadikan orang melakukan improvement dengan senang hati. Ditambahin lagi dengan gimmick-gimmick. Sekarang kalau meeting improvement ada gorengannya. Nah, ada martabaknya. Nah, itu murah tapi orang jadi fresh gitu ya. Senang gitu. Begitu. Kalau ada keberhasilan kecil-kecil rayakan. Yuk karaoke bareng. Kalau nggak boleh ambil budget perusahaan urunan, yuk nonton bareng. Tapi apapun improvement yang Bapak Ibu lakukan di tempat Bapak Ibu bekerja, yakinlah pasti berimpact terhadap kehidupan pribadi Bapak Ibu semua. 8 jam lebih kita berada di kantor. Ya atau ya? Komunikasikan visi dan misi. Visi misi biasanya hanya menjadi dominasi top management. Ini yang seringkali tidak disadari. Visi misi itu bahasa dewa. Apakah kita yakin bahwa semua karyawan kita memahami visi misinya? Enggak. Cek. Mas Ubi, hafal Mas visi misi. Kalau saya dulu masuk ke perusahaan yang itu, tes pertama adalah hafal visi misi. Sampai sekarang saya nggak tahu masih ingat apa enggak. Hafal luar kepala. To be the world class. Gitu. Luar kepala. Maksudnya apa? Mbuh. Jadi ini harus diasosiasikan sampai ke level individu. Apa manfaatnya kalau visi itu tercapai buat saya, seorang sales admin? Apa manfaatnya kalau visi itu tercapai buat saya, seorang salesman? Apa manfaatnya kalau visi misi itu tercapai buat saya, seorang office boy? Kalau nggak dikasih tahu gimana orang bisa membayangkan? Dan gimana dia mau merelakan resources yang dimiliki untuk membantu mensupport improvement inisiatif itu? Tidak akan mungkin. So, asosiasikan sampai ke individu dan divisualisasikan. Nanti Pak, Bu, Mas, Mbak, kalau ini tercapai tahun 2020, yakinlah Mbak, Mas, Pak, Bu sudah tidak di sini lagi. Loh, terus gimana? Sampai sudah naik jadi supervisor. Kenapa? Karena kita improve, kita berkembang, orangnya nambah. Anda pengalaman, jadi atasan dong. Oh iya. Enak ya, dapat kendaraan dinas. Oh iya, enak ya, kebayang. Kalau enggak susah. Dan itu butuh leader. Oleh karenanya kenapa di semua level kepemimpinan harus mendukung improvement itu. Itu bocoran dari saya mengenai how to-nya. Sedikit how to dari langkah kunci yang pertama, membangkitkan energi improvement. Bagaimana selengkapnya? Anda sudah dapat brosur saya?
Anda sudah dapat kartu nama saya, kontak saya, anywhere, anytime, I will come to you. Untuk pertanyaan, nanti di sesi pertanyaan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan semangat improvement. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.